Selamat datang kembali kawan-kawan. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat REST API menggunakan Express.js. Di video sebelumnya kita sudah bisa mengkoneksikan database, kita sudah bisa membuat tabelnya juga, kita membuat modelnya, atau kita sudah membuat skemanya. Kali ini kita akan membuat route-nya. Ya. Jadi kita akan membuat route-nya, yaitu mungkin kita akan membuat register dan login. Oke, mari kita coding. Ya, jadi kita langsung saja buat route-nya. Di sini kita buat dulu controller. Controller itu seperti di video sebelumnya, yang handle request dan respon gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita buat di sini misalkan user controller gitu ya, controllers, jangan sampai salah, controllers. Di sini kita buat kita buat register ya, user register dengan request respon. Nah, di sini kita akan apa istilahnya, async await ya, kalau nggak salah sinkronus async await. Jadi kita beri ini, kita ekspor ini. Ketika user register itu kan kita harus memasukkan inputan ya, input dari usernya, atau kita bisa langsung coba aja di Postman ya. Oke, nah seperti ini. Jadi di Postman kita akan menggunakan ini ya, localhost 5000 ke URL register. Jadi kita akan masuk ini ke dalam kita dengan metode post. Jadi misalkan di sini ada nanti ada username-nya siapa gitu ya, siapa saya, passwordnya ini, password. Setelah itu emailnya, email@gmail.com. mungkin register, tapi mungkin implementasi ketika kalian membuat sebuah project atau kalian membuat sebuah aplikasi, mungkin registernya bukan hanya seperti ini atau ada confirm passwordnya dan sebagainya. Tapi kita akan mencoba untuk 3 ini dulu. Setelah itu kita buat di sini. Nah, karena tadi sudah ada request yang masuk, request lewat bodinya, jadi di sini kita bisa gunakan seperti ini, username, passwordnya, sama email ya. Nah, jadi request titik body. Nah, di bodinya, untuk melihatnya kita coba kita kirim aja rest.json username, password, email. Nah, begini. Nah, untuk rootnya itu di sini. Nah, ini kita matikan aja dulu. Di sini
Berikutnya misalkan bisa begini, post tadi, post slash register ke controller apa, jadi controller dari user register.js begini. Nah begini kita coba hit ke sini. Error. Kenapa error? Request body-nya tidak sampai, atau di sini ini di Express itu ada yang namanya ini app.use express titik json. Jadi ini apa ya, middleware-nya Express. Jadi kita menggunakan JSON. Coba ya sekali lagi. Nah ya benar kan ya. Jadi sudah mengembalikan sesuai dengan yang diinputkan. Nah seperti ini selesai. Cuma daripada root-nya di sini semua, saya ingin memindahkan root-nya ini ke folder root saja. Jadi yang di sini hanya middleware dan sebagainya. Terus untuk root-nya itu kita jadikan satu. Nah, kita buat file di sini .js. Kita import lagi, import express from express. Nah jadi begini. Setelah itu kita buat root-nya, router sama dengan express.router. Ini terjadi, kita bisa memindahkan root yang di sini ke folder root di file index. Kita hapus saja ini. Nah, karena ini tidak digunakan, kita hapus juga. Setelah itu berarti router.post slash register ke user register js seperti ini. Setelah itu kita export routernya. Nah setelah di export kita import di entry point kita server.js ya. Jadi app.use router begini. Nah kita coba lagi. Nah ya benar. Setelah itu kita untuk menangkap itu request dari body-nya, inputan dari user itu kita tampung dan kita masukkan ke dalam database. Nah, untuk password itu kita memerlukan yang namanya hash password. Hash password itu kita menggunakan ini aja, bcrypt. Nah ini, nah kita menggunakan ini, kita install, kita coba ya. Nah ini to cek password ini. Nah, kita coba menggunakan bcrypt. Kita bukan bcrypt tapi bcrypt. Nah, kita ke sini, kita install. Nah, sepertinya kita belum menginstal. Ya benar, kita belum install. Kita matikan dulu.
kita copy, kita install. Oke, setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, di sini sudah ada berikutnya. Oke, kita import script-nya. Script from script. Kita import bcrypt di user controller. Setelah itu kita menggunakan ini ya, to hash password. Ada dua teknik. Teknik yang pertama, generate a start and hash on special function call, atau auto generate a start and hash password. Kita coba menggunakan yang teknik kedua ya. Ya, jadi seperti ini hash passwordnya. Bcrypt ini ke password. Coba kita read, coba kita hash password. Kalau saklon di sini. Kita coba lagi. Nah, tadi kita sudah mendapatkan password yang terenkripsi. Oke, setelah password berhasil dienkripsi, kita ingin menyimpan inputan dari user tadi ke dalam database kita. Bagaimana caranya? Di sekolah itu ada yang namanya create model create. Sebentar kita coba lihat di modeling. Nah, ini simple insert queries. Nah, ini ada create begitu. So, kita coba ya. Kita punya user model ya, kita punya user model. Baru kita create. Nah, di sini yang ingin datanya apa saja yang ingin kita masukkan. Jadi di sini ada username, kita copy saja. Username itu sama dengan username. Setelah itu user password. User password ini bukan yang password di atas, tapi yang terenkripsi, hash password. Setelah itu email, user email. Nah, begini. Jadi berhasil apa yang ingin kita tampilkan, apakah registrasi berhasil atau sebagainya. Jadi kita membuat JSON-nya seperti ini. Message registrasi berhasil. Begini. Kita coba ya begini. Apakah akan tersimpan?
apakah ini berhasil tersimpan atau tidak. Oke ya, jadi hasil ya, ini bersih Lore. Jadi sesuai dengan apa yang dikirimkan dari PN kita coba lihat di database ini ya. Jadi sudah tersimpan lengkap dengan password yang terenkripsi. Tapi di sini sepertinya jika saya mengirimkan user lagi, ini kita tersimpan terus ini kan. Nah, jadi tersimpan terus. Sepertinya kita harus membuat, misalkan dengan email tersebut sudah ada di dalam database, maka tidak bisa melakukan pendaftaran di aplikasi kita. Jadi sebenarnya kalau dia di sini user email ini seharusnya unik ya, unik. Jadi kita rubah ya, kita rubah modelnya. Jadi di sini user email ini unik, ini unik tuh. Nah, ketika sudah unik true, maka kita harus kita post ulang aja slash doxing post true. Nah ini sudah, kita matikan lagi. Kita matikan lagi, kita hapus ini. Kita lihat di database, nah jadi kosong lagi. Tapi di sini sudah berganti unique key. Kita coba daftar. Nah, registrasi hasil. Nah, ketika melakukan pendaftaran lagi, registrasi tetap berhasil. Jadi kita harus registrasi tetap berhasil, tapi tidak ada data yang ditambah lagi. Jadi misalkan saya klik lagi, nah error. Nah ini entry duplicate entry, duplicate entry. Ada duplikat entry ya. Jadi sebenarnya kita harus menghandle jika ada email yang sama, maka kita harus menghandle-nya. Jadi mungkin itu kita akan di video-video berikutnya. Begitu. Atau begini, atau kita memvalidasi emailnya. Emailnya kita validasi apakah ini beneran email yang dimasukkan, karena seperti ini. Karena kalau kita memasukkan email seperti ini saja, ini juga bisa. Nah, bisa masuk ke database. Nah, bisa. Jadi kita harus memvalidasi apakah email tersebut sesuai dengan format email atau bagaimana. Nah, jadi untuk memvalidasi emailnya kita membuat sebuah konfigurasi lagi, misalkan validate email ps. Nah, ini kita membuat sebuah fungsi untuk memvalidasi emailnya. Kita buat di sini export const validate email sama dengan emailnya. Baru kita ini benar email apa enggak. Jadi kita menggunakan ini. Jadi saya copy paste ini di sini, nah seperti ini.
baru kita return regex.test email. Nah, untuk memvalidasi email itu kita menggunakan ini kalian bisa cari di Google atau Stack Overflow atau yang lain. Nanti returnnya regex.test.email, apakah ini benar-benar email yang valid atau tidak. Jadi setelah membuat validasi email, kita harus membuat sebuah validasi lagi, apakah benar yang diinputkan oleh user itu datanya ada atau tidak gitu. Jadi bukan data kosong, misalkan jadi ini kosong, ini kosong. Nah, kalau seperti ini tetap hasil masuk ke database. Nah, tapi ya isinya kosong begitu. Kita delete saja, kita delete juga. Jadi kita harus memvalidasi benarkah inputan yang dari user. Jadi kita harus memvalidasi benarkah inputan dari user tersebut. Jadi jika tidak ada username, maka respon ke JSON ini message-nya username harus diisi misalnya. Kita coba, ini kan kosong, jadi kita coba. Nah, username harus diisi. Nah, seperti ini. Jika username-nya tidak diisi, maka akan menyampaikan ini. Jika passwordnya tidak diisi, atau begini. Jadi jika tidak ada isinya atau hanya teks kosong saja, maka munculkan pesan ini, pesan error. Jika passwordnya tidak ada, password harus diisi. Jika emailnya tidak ada, emailnya harus diisi. Kita coba ya, password harus diisi. Kita coba lagi, error kenapa? Berarti oke. Jadi ini harus di return nah, jadi coba lagi ya, sini passwordnya ada. Nah, jika diisi passwordnya, kita coba lagi. Nah, ini ketika ada email.com baru registrasi berhasil. Tapi di sini, nah, ini belum tervalidasi. Jadi karena kita sudah membuat validasi, kita validasi dulu. Cons valid email sama dengan validate email.
tidak valid emailnya, kita return email tidak valid. Jika valid maka lanjutkan fungsi yang ini. Jadi ketika sudah valid maka jalankan fungsi ini. Kita coba tanpa .com. Nah, email tidak valid. Jadi misalkan .com ini registrasi berhasil, tapi tidak ada yang nambah karena unik tadi ya. Jadi kita bisa misalkan email 1 error karena kita tidak menghandle duplikat entry-nya. Kita coba di lain waktu aja, delete aja. Nah, jadi seperti ini untuk yang register. Atau kalau kita mau agar kelihatan clean kode kita, mungkin bisa dipindahkan ke sini. Booster services.js, misalkan di sini punya register gitu ya, register data sama dengan register data sama dengan apa yang ingin kita pindahkan ke sini, berarti ini parameter ini. Nanti username, password, email. Baru di sini kita import scriptnya. Kita import scriptnya, kita copy seperti ini. Lalu import user modelnya, const register dengan user model create ini. Nah, begitu. Bisa create, kita return registernya. Jadi di sini tidak usah. Jadi di sini tidak usah, kita tinggal memanggil servisnya. Kita ekspor, kita panggil di sini user register data, parameternya ini username, password, email. Begini. Sebenarnya gini bisa validasi, misalkan register. Jadi tidak usah. Nah, di user service ini karena mereturn register, jadi jika ini berhasil,
true, kayaknya true, tidak pasti false. Nah, jadi bisa di pengkondisian seperti ini atau bisa langsung seperti ini sebenarnya. Jadi tidak usah berhitung juga bisa sebenarnya. Nah, kita coba ya, email 3, siapa Anda. Error karena di sini user model. Nah, harus ditambahkan ds. Coba lagi. Nah, berhasil ya. Nah, siapa Anda? Email 3. Jadi seperti ini bisa, atau kita langsung ini bisa. Nah, jadi lebih apa ya, lebih rapi gitu ya, lebih rapi di user controllernya juga lebih rapi. Kita menggunakan user service, user model, dan sebagainya. Jadi kita sudah membuat user service register yang menghandle registrasi dari user dan memasukkan datanya ke dalam database, sehingga jadinya controller user register itu terlihat semakin sederhana ya. Jadi itu mungkin. Jadi di video hari ini kita sudah membuat form register user. Dan kita sudah bisa mengkoneksikannya ke database. Segala input dari user sudah kita masukkan dalam ke database. Jadi kita sudah juga membuat validasi jika inputan yang diinputkan oleh user itu benar-benar ada datanya, tidak hanya kosong gitu ya. Jadi kita sudah menghandle validasinya. Serta kita juga sudah menghandle validasi emailnya, dan kita juga sudah bisa melakukan registrasi ke dalam database-nya. Mungkin itu saja di video kali ini. Kita akan di video berikutnya kita akan membuat route login ya, dan kita akan mengimplementasikan JSON web token-nya. Oke, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya nge-fade dulu ya.